Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Agritusi semuanya yang dirahmati Allah. Senang kembali bisa berjumpa kembali bersama saya Ahmad Tusi di Agritusi Balance Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab Q&A, question and answer, pada kolom-kolom komentar yang masuk di Agritusi Channel ya. Ini misalkan sebagai contoh di dalam di sini ya, di rubrik yang kalau kita perhatikan di sini di yang crop di 1 ya, secara online ya, gratis. Nah, di sini pengenalan dan perhitungan etanol pada crop yang bagian pertama ya. Di sini ada yang menanyakan terkait tentang Mas Bayu sudah saya jawab ya. Ibu Ros, Bu Ros ini kawan saya ketika beliau S3, saya S2 ketika di IPB ya. Semoga sehat-sehat selalu Bu Ros. Mina Zuhri, Bu Doktor ya. Semoga dalam kondisi sehat selalu, keluarga di sana, salam buat keluarga di sana ya Bu Ros ya. Insya Allah mungkin ada kesempatan kita bisa berjumpa kembali. Kemudian ini inspiration book, ini sudah saya jawab ya. Ini dari beberapa mahasiswa saya sudah saya bantu jawab. Dan bagaimana cara memperoleh data iklimnya sudah saya buatkan panduannya ya di dalam channel ini juga sudah ada, sangat bermanfaat sekali dari BMKG ya. Jadi sangat mudah kita bisa dapatkan data-data iklim. Kemudian di sini ada dari Telkomsel Official. Wah, Masya Allah, ini dari Telkomsel ini. Wah, ini tertarik juga jangan dengan Cropot ya. Jadi menanyakan tentang mau tanya apakah tidak bisa di copy paste dari Excel ke Cropot. Oh iya, karena yang selama ini saya contohkan itu masih dalam bentuk saya isikan langsung ya, saya isikan langsung ke dalam Cropotnya. Kira-kira bisa tidak kalau kita copy paste dari Excel ke Cropot atau sebaliknya, itu bisa tidak? Baik, ini akan saya coba jawab ya dari Telkomsel Official. Mudah-mudahan bisa membantu penjelasannya yang saya akan coba pada kesempatan kali ini. Oke, kita mulai saja. Kita buka Cropot-nya di sini. Nah, di sini saya sudah buka Cropot ya di sesi awal seperti ini, seperti biasa. Kan pasti kita harus mengisi data etanol, data hujan, ya, kemudian data tanamannya, data tanahnya, baru kita bisa menghitung nilai kebutuhan air tanamannya atau crop water requirement. Sebagai contoh saja, misalnya kita mengisi data etanol. Nah, ini kan sebetulnya kita harus isikan ya data ini ya. Harus kita isikan. Namun jika kita tidak memiliki kita sudah punya data dan kita isikan, maka dari sini misalkan di sini saya butuh data minim temperatur, maksimum temperatur, humidity, kecepatan angin, kemudian lama jam penyinaran matahari, dan untuk radiasi dan etanol adalah hasil perhitungan ya. Jadi di sini ada sekitar 5 data yang diperlukan. Bagaimana kalau saya hanya punya data temperatur rata-rata Pak? Oh, bisa, tinggal di adding saja di optionnya, kita rubah optionnya di sini, maka di temperaturnya ada menggunakan average temperatur di sini. Average temperatur. Nah, ini sesuai dengan kebutuhan kita, humidity-nya dalam persen, misalkan wind speed-nya kilometer per hari ataukah meter per detik. Misalkan meter per detik. Lama jam penyiraman berapa? Satuannya jam per hari ataukah persen per panjangnya hari ya. Atau fraction per panjangnya hari. Hitungan itu dalam milimeter per hari. Oke. Nah, di sini belum berubah ya, maka kita setting lagi save as default. Oke. Maka kita sudah akan menggantinya nanti menjadi yang baru. Nah, di sini kita new lagi. Oke, sudah jadi average temperatur. Oke. Ini contoh merubahnya. Nah, sekarang saya punya data nih. Punya data di Excel. Ini saya akan buka data Excelnya. Nah, ini data saya. Ya. Ini saya gunakan untuk kebutuhan praktikum mahasiswa kami di jurusan Teknik Pertanian. Nah, di sini ternyata datanya adalah kita butuh data suhu minimum. Kita gunakan data suhu minimum, maksimum, dan average. Nah, tadi saya menggunakan data average saja kan. Di sini saya butuh data average saja di dalam perhitungannya. Average, humidity, persen, wind, dan jam matahari.
Nah, di sini berarti kita hanya mengopikan data average, kemudian kelembabannya. Nah, curah hujan ini tidak, karena ini nanti dihitungkan dalam perhitungan ke yang hujan efektif. Maka ini saya geser saja biar mudah kopinya. Ini saya geser ya. Ini saya geser data ini. Saya geser ke sini ya. Oke, maka ini bisa saya hapus saja. Oke, ini tadi urutannya Anda harus samakan urutannya biar nanti mengcopy paste-nya mudah. Jadi kita urutkan di sini data temperatur rata-rata, kelembaban, kecepatan angin, jam penyitaan matahari ya. Berarti kelembaban, kecepatan angin. Oke, kita cek lagi di sini temperatur rata-rata sudah, kelembaban. Nah, ini di sini harusnya adalah angin baru jam, angin baru jam. Maka di sini saya pindah dulu ya. Ini nggak bisa, saya copy saja. Saya copy, saya pindah ke sini sebelumnya. Oke, yang ini bisa saya biarkan saja. Oke, maka kita sudah punya data nih Januari sampai dengan Desember. Cuman kita hanya butuh data ini saja, karena kita butuh 4 data itu ya. Nah, di sini lokasinya di Natar, kebetulan di Lampung Selatan ya, 105 derajat 11 menit, bujur timur dan 16 menit lintang selatan. Oke, ini saya masukkan dulu ke sini ya data informasinya supaya berarti bisa dihitung. Ini Indonesia dan ini di Branti Natar ya. Jadi stasiun Branti Natar ya. Kemudian ketinggiannya adalah di sini, ketinggiannya adalah 85 meter dan lintangnya di sini adalah 5 derajat 16 menit ya. 16 menit itu berapa komanya? Berarti 16 dibagi 60 ya. 16 dibagi 60 itu adalah berapa? 16 dibagi 60. Berarti 5 derajat itu jadi 5,23 dibuatkan saja. Lintang apa nih? Lintang selatan ya, lintang selatan. Maka nih south. Oke. Longitude-nya itu adalah bujurnya ya, bujur timur itu 11 menit. 11 menit bagi 60 berarti 0,2 ya, 105,2. Maka di sini 105,2 bujur timur is ya. Oke, sudah kita isikan data informasi stasiunnya. Nah, ini kita kopikan nih yang ini sesuai dengan jumlah tadi. Kita kopikan semuanya ini yang 4 ya, data average ini sampai dengan lama Jakarta. Ini kita copy. Oke, sudah copy kan? Taruh di sini. Klik kanan ya, misalkan taruh di bagian Januari ya, yang paling awal ya. Ini klik kanan, paste tabel. Oke, accept paste data. Yes. Selesai. Jadi lebih cepat nih kerjanya. Kita nggak perlu mengetik manual lagi tadi kan, seperti pada yang saya contohkan di pertemuan pertama pada Cropwatt ya, yang diperhatikan tadi. Jadi itulah cara kita mengcopy pastekan dari Excel data ini ya ke Cropwatt. Bagaimana kalau dari Cropwatt ke Excel? Bisa. Misalkan Anda untuk membuat perhitungan secara manual ataupun ingin membuat laporan, misalkan bisa juga seperti itu. Caranya gimana? Caranya adalah tinggal klik saja ini, yang di sini dimanapun Anda ini klik saja, copy tabel, data and header. Berarti artinya kalau data only berarti hanya datanya saja hasilnya. Kalau data and header berarti semuanya termasuk nama kolom ya daripada barisnya. Kita klik data and header dan kemudian pada kolom pada file Excel ini kita masukkan dah datanya. Klik paste. Nah, selesai. Inilah data yang pada Excel pada Cropwatt sudah bisa kita kopikan dalam Excel. Baik,
Demikian penjelasan saya terkait tentang bagaimana cara mengcopy data dari Excel ke CropWatt atau sebaliknya dari CropWatt ke Excel, sebagaimana ditanyakan oleh Telkomsel official pada kolom komentar di YouTube Agritusi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada konten-konten berikutnya dari Agritusi. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.